Saya kaget, rupanya cara Zulkifli M. Abbas yang terkenal dengan Gurunda Zuma. Zulkifli M. Abbas, singkatannya Zuma. Dia sedang berdialog dengan orang-orang Kristen dalam sebuah Zoom, dan saya dengar suara orang-orang Kristen itu begitu memelas dan sepertinya ketakutan dan tidak berani untuk menjawab omongan Zuma itu, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua ini. Jadi si Udin Bonga ini mengatakan ketika orang Kristen menghadapi Ustadz Juma banyak yang ketakutan. Ketika umat Kristen menghadapi Ustadz Juma banyak yang gemetaran di sini. Mereka tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Ustadz Juma. Tapi di sini Saifuddin Ibrahim ini katanya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma. Karena di pembahasan dialog agama itu ada dua hal. Yang pertama, Yesus mati terkutuk berdasarkan ayat Alkitab. Yang kedua, tidak ada makanan yang haram, semuanya halal. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Juma. Ingat, kitabmu, meskipun Anda katakan beretika dan moral, satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang mengatakan Tuhannya mati terkutuk di atas tiang salib. Hanya agamamu. Camkan itu. Satu-satunya agama yang mengatakan Tuhannya mati terkutuk hanya di agamamu. Camkan itu. Satu-satunya agama yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang haram bagiku, semuanya halal, hanya kitabmu. Satu-satunya agama yang mengajarkan membunuh Tuhannya untuk menebus dosa umatnya hanya agamamu. Moral apa yang ingin kamu jual dengan agamamu itu? Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma. Jadi saudara kita yang di Kristen selalu mengatakan sholatnya orang Islam itu sia-sia, puasanya orang Islam itu sia-sia, Al-Quran itu hanya karangan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang tertulis di dalam Alkitab mereka? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, Galatia ayat 13. Jadi tergantungnya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi siapapun yang menjalankan perintah Tuhannya itu merupakan orang terkutuk. Jadi penjelasan Ustadz Juma akan dibantah oleh Saifuddin Ibrahim yang mengaku pendeta internasional tapi tidak bisa bahasa Inggris. Mengakunya pendeta tapi tidak memiliki kartu kependetaan. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Saifuddin Ibrahim ini. Jadi dia mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena itu kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tapi Yesus itu orang kutukan? Ya memang, dia mati terkutuk. Kenapa? Karena dia sedang mengganti orang-orang terkutuk. Tapi bersyukurnya karena dia mati sebagai orang terkutuk, itulah saya bebas dari kutukan. Tapi kalau Yesus tidak mati bagi kamu, kamu orang terkutuk. Tanggung sendiri kutukannya di neraka. Mengerti? Itu mesti dibentak begitu baru mengerti. Kita sudah mendengarkan bagaimana jawaban dari pendeta internasional yang tidak bisa bahasa Inggris, yang mengaku pendeta tapi tidak pernah memiliki kartu kependetaan. Jadi jawaban Saifuddin Ibrahim ini sangat memalukan. Yesus tidak mati terkutuk. Padahal sudah jelas ayatnya di dalam Alkitab Galatia pasal 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saifuddin Ibrahim masih mau mengelak. Atau Saifuddin Ibrahim tidak pernah membaca ayat ini. Atau Saifuddin Ibrahim tidak pernah membaca Bible. Saifuddin Ibrahim tidak paham tentang Bible, tidak paham tentang Al-Quran. Saifuddin Ibrahim hanya menjual dirinya untuk mendapatkan donasi. Pendeta senior Ezra Soru saja mengatakan, terkutuknya Yesus di kayu salib untuk membebaskan kutukan. Tapi Saifuddin Ibrahim ini mengatakan Yesus tidak mati terkutuk. Padahal sudah jelas tertulis ayatnya di dalam Alkitab. Di Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini kan sudah jelas ayatnya. Tapi Saifuddin Ibrahim ini tidak paham tentang Alkitab, tidak paham tentang Al-Quran, hanya bisa mencaci maki untuk mengharapkan donasi. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan jawaban Saifuddin Ibrahim satu lagi. Markus 7 ayat 19, karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan itu halal.
Nggak perlu, lu mau makan apa saja silakan lu makan. Ya makan aja. Tanpa memperhatikan daging apa atau ayat ini, dengar ya, kekristenan bukan urusan makan dan minum, tetapi hidup dalam Tuhan, hidup oleh iman, hidup di dalam kebenaran. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua ini. Bukan yang masuk ke mulut yang haram, tapi yang keluar dari mulut lalu buang ke jamban, itulah yang haram. Alkitab cetakan baru tahun 1996 sampai dengan 2005, Imamat pasal 11 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Ulangan pasal 14 ayat 8, juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Jadi sudah jelas tertulis di dalam ayat Alkitab. Tapi Saifuddin Ibrahim mengatakan semuanya makanan itu halal. Padahal antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu sangat bertentangan. Kenapa perjanjian baru itu bisa berubah semuanya? Ini kan semuanya ulah dari Paulus. Paulus mengatakan setelah tersalibnya Yesus di atas kayu salib, maka tidak ada lagi perjanjian lama. Yang dipakai perjanjian baru. Ini kan semuanya ulah dari Paulus. Di dalam perjanjian lama itu disunat, karena Yesus pun disunat pada hari ke-8. Tapi di perjanjian baru dibaptis. Kemudian di perjanjian lama tidak bertuhan kepada manusia, tapi di perjanjian baru bertuhan kepada manusia. Di perjanjian lama dilarang minum minuman keras, tapi di perjanjian baru boleh minum minuman keras. Banyak kali bedanya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi kita itu bukan untuk menistakan agama Kristen. Kita itu bukan untuk menghinakan agama saudara kita yang di Kristen. Tapi kita itu menanggapi apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua ini. Karena kan Saifuddin Ibrahim ini setiap harinya itu hanya bisa mencaci maki agama Islam. Selalu mencaci maki agama Islam demi donasi. Tapi di sini bisa kita perhatikan bagaimana Saifuddin Ibrahim. Dia saja tidak paham tentang Alkitab, tidak paham tentang Al-Quran. Hanya bisanya mempelintir ayat Al-Quran dan hadis. Jadi kepada teman-teman, terima kasih sudah menonton ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.